Oke, kita mulai lagi dari kita buka dulu dengan Git. Nah, kita pahami lagi bahwa di sini yang akan tampak di bagian head dari browser, dia akan berisi dengan community main of open source, sedangkan bagian yang tampak di bagian bawah adalah di bagian bawah browser maksudnya adalah salam open source. Oke, kita coba klik kanan terus open di Google Chrome. Oke, white 1 2 3. Nah, ini akan tampil lah. Ini community main of open source tampil di bagian atas, dan kemudian di bagian tampak yang bawah adalah salam open source. Oke, kita lanjut untuk inspeksi di sini. Ini adalah dijelaskan lagi adalah bagian utama dari struktur dasar HTML. Jadi kita lanjut untuk mempelajari HTML. Di HTML itu sendiri ada yang namanya heading. Heading itu untuk seperti kalau kita contoh kasusnya seperti judul buku, terus sub judul buku dan sebagainya. Oke. Mungkin di sini kita bisa pindahkan salam open source. Kemudian kita ganti ke atau kita tempatkan lagi di sini. Kita coba lihat perubahannya. Nah, ini adalah heading. Ya, semakin kecil, semakin besar angkanya, maka dia akan tampak semakin kecil. Bukan tampak ya, memang semakin kecil. Nah, kita coba lagi paste. Ini H3, kita perhatikan di sini adalah dia dengan urutan yang semakin kecil, maka dia akan tampil lebih besar. Kita cepat. Nah, ini adalah heading. Kita bisa gunakan seperti penggunaan pada judul buku. Ini sub judul buku dan ini sub judul buku. Oke, lanjut. Di sini kita heading. Nah, heading ini batasnya ada berapa? Batasnya ada 6. Jadi nanti di sini ada sampai H6. Oke. Nah, sekarang kita setelah heading kita bisa menggunakan yang namanya tag. Ini adalah namanya tag. Terus tag tutup P. Nah, tag P ini adalah untuk mendefinisikan paragraf. Paragraf ini akan tampil sesuai dengan apa yang Anda ketikkan dan tampil sesuai harapan. Oke, kita coba di sini. Nah, paragraf ini akan tampil dan sesuai harapan kita kan, benar kan? Terus kalau misal bagaimana sih cara menghubungkan dua dokumen yang berbeda? Sekarang kita coba untuk menyimpan ulang CMOS ini, CMOS HTML menjadi salam.html. Kita letakkan sama dengan CMOS HTML, yaitu di posisi desktop. Kita save. Nah, setelah kita save, kita ubah coba. Yang ini adalah salam open source, dan ini kita ganti community main
open source. Oke. Nah, kita buka dulu, kita copy, kita paste di sini. Nah, kita ganti salam. Nah, ini ke salam open source dan ini community main open source. Kebalikan dari ini ya. Jadi kita tahu bahwa dua dokumen itu berbeda. Oke, cara memberikan koneksi, kita bisa menggunakan link. Link itu misalkan kita kasih tag A, terus propertinya adalah ref. Jangan lupa langsung ditutup. Nah, ref ini nantinya akan ke dokumen yang kita tuju. Misalkan karena kita punya dokumen .jmos HTML, kita copy, kita save, kita coba di salam ya, kita buka salam. Nah, kenapa tidak tampak? Soalnya konten dari tag A atau link itu adalah kita harus definisikan, misalkan ke sana. Oke, kita refresh. Nah, ke sana kita coba klik di sini. Nah, setelah kita berikan salam, sekarang kita di bagian ini juga kita edit. Kita copy saja yang bagian ini menjadi di sini. Paste. Ini jangan lupa untuk dirapikan ya. Ya, ini gunanya nanti agar kita tidak bingung tentang root, dia sebagai root atau sebagai child. Maksudnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Kita umpamakan bahwa orang tua dari head dan body adalah HTML. Oke. Anggapannya seperti itu. Terus ini titelnya. Title ini adalah child dari head atau anak dari head. Sedangkan title tentu adalah cucu dari HTML. Oke, kita ganti dulu value dari atribut ref. Kita ganti menjadi salam. Jadi dokumen .jmos nanti dilempar ke salam. Nah, dokumen salam nanti dilempar ke .jmos. Oke, kita langsung coba. Nah, dokumen .jmos ini akan ke salam. Kita perhatikan di sini. Kita cobalah, salam ini akan kembali ke .jmos. Nah, itu untuk pengertian link. Sekarang bagaimana sih cara memasukkan sebuah gambar di HTML? Kita bisa dengan secara mudah memasukkannya dengan menggunakan tag. Tagnya adalah img dan propertinya yang kita gunakan untuk mengarahkan ke gambar adalah source. img ini adalah salah satu tag yang tidak usah dikasih akhiran seperti img ini. Jadi kita langsung saja img. Jadi di dalam dokumen HTML itu ada tag-tag yang berpasangan seperti ini, dan juga ada yang tag yang jomblo seperti img ini. Jadi teman sama jomblonya adalah br, terus ada lagi yang namanya hr. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita kembali lagi di penjelasan src. Jadi di src ini arah gambar yang akan di-includekan itu yang mana? Alhamdulillah. Jadi dokumen JMOS PNG kan gambar. Jadi gambar ini akan ditampilkan di dokumen JMOS HTML. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tinggal ketikkan nama filenya di sini. Lihat, ini JMOS PNG ya. Kita lihat JMOS.png. JMOS.png disisipkan di dokumen HTML JMOS. Oke, kita langsung refresh. Nah, ini adalah contoh
untuk memasukkan sebuah dokumen gambar ke dalam file HTML. Oke, untuk tips adalah tadi kita jangan lupa setelah kita membuka teks seperti H1 yang berpasangan, kecuali yang teks jumlah seperti EMG, jangan lupa untuk ditutup tagnya H1 dengan slash H1, P dengan slash P, A dengan slash A, kecuali IMG, BR dan HR. Oke, selain itu kita jangan menggunakan bahasa alay seperti ini. Jadi BO, D nya besar, ini jangan digunakan. Terus jangan pula menggunakan seperti ini. Kita seragamkan saja menjadi lowercase. Oke, lowercase itu adalah huruf kecil. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita akhiri untuk perjumpaan tentang belajar HTML ini. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam open source.